Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdiwan Septi, saya dari Psikologi 1A. Di sini saya akan mereview parenting dari seorang selebgram yang bernama Denisa. Denisa ini memiliki seorang anak bernama Eji. Nah, langsung aja yuk kita tonton videonya bersama. Boleh nggak gambar di tembok? Maafin mama ya. Tapi ada aku gambar ini. Gambar apa? Gambar orang lain. Ajak mama lihat. Hebat ya Ji. Welcome to Trikasi. What did you do, honey? Sini deh. Aku bikin batu. Akhirnya nyampe juga di stage ini. Gimana parenting or? Kamu aja. Bapak belum sholat maghrib. Ini coba mama tuh. This is a really awesome drawing that you made. Orang lain. Yeah, you're so creative with all of these. Tentang apa aja yang kayak gambar? Coba jelasin. Batu awan dan orang lain. Sejak kapan Seji gambarnya di tembok? Sudah kayak ini mama. Ini gambarnya bagus banget. Eji bikin orang-orangan ya. Ini pasti lebih bagus lagi kalau misalkan kita simpen di dalam buku gambar. Jadi nanti kalau Seji sudah besar, Seji bisa kembali lihat buku-buku itu. Terus kayak Eji tuh bisa lihat, oh aku pernah gambar ini loh dulu. Enggak. Coba kalau misalkan di tembok, kita kan suatu saat akan pergi dari rumah ini. Entah karena akan punya adik jadi harus pindah ke rumah yang lebih besar, atau mungkin kita pengen pindah ke luar kota. Rumah ini temboknya nggak bisa Eji bawa kemana-mana. You cannot see how far you've come. Coba kalau misalkan Eji taruh ini di kertas, di buku gambar. Nih di buku ini nih. We can always bring this book with us. Wherever you go, you can always look back and you can say, this was my drawing, Mama. You can always say that. Do you want to tell Mama what that is? This just look. That's a rock. Yes. And what about this one? A tree, mama. That's a tree. Yes. Oh, di sini Seji bisa bawa nanti, Oh iya mama. ya kan? Jadi Seji sekarang lebih mau gambar di tembok atau di buku? Di buku aja. Masih boleh nggak gambar di tembok? Nggak boleh ya? Aku nggak tembok yang lagi. Bener? Apa? Ya. Maunya gambar di mana sekarang? Ibu. Besok beli cat. Oke. Kita ngecat ya. Besok ya Ji ya. Nah, foto dulu nih karya. Aku udah beliin dia a bunch of washable markers di sini. Oh, kalau ini bisa dicuci. You can actually wash this one. Tapi yang ini tuh punya aku. You cannot wash this thing out. Masya Allah Seji. Masya Allah. Masya Allah. Halo babe. Maafin mama ya. Mama harusnya juga lebih hati-hati kalau taruh barang-barang. Oke, dari video yang sudah kita tonton bersama tadi, si Denisa ini menerapkan gentle parenting ya teman-teman. Jadi gentle parenting itu sebenarnya menerapkan perilaku lembut atau berempati kepada anak. Jadi anak itu ditanggapi semua kelakuannya dengan cara kita tuh berempati kepada anak tersebut. Jadi anak itu diberikan batasan-batasan juga. Jadi ketika misalkan kita itu berperilaku lembut kepada anak, takutnya kan anak nanti jadi lembek karena kita tidak memberikan sesuatu kebijakan. Nah, jadi situ tuh gentle parenting itu akan memberikan batasan-batasan bahwa ini boleh dilakukan dan ini tidak boleh dilakukan. Nah, dari yang sudah saya tonton tadi dari si Denisa ini, sebenarnya semua pemilihan kata-katanya itu sudah bagus ya teman-teman. Jadi anak-anak tuh nggak akan merasa dipojokkan dan sebagainya. Tapi di situ tuh terdapat kekurangan bahwa sebagai seorang orang tua kita tuh harus memberikan konsekuensi. Jadi misalkan anak itu kenapa sih kok nggak boleh menggambar di dinding? Nah itu perlu kita jelaskan ya teman-teman. Kalau misalkan kenapa nggak boleh menggambar di dinding, karena itu akan mengganggu orang lain. Misalkan anak tersebut menggambar di dinding tetangga atau di dinding orang lain, itu kan akan mengganggu seperti itu. Jadi kalau misalkan hanya sekedar tidak diperbolehkan dan dialihkan kepada buku gambar, itu menurut saya kurang, karena harus juga diterapkan bahwa konsekuensinya itu ketika dia menggambar di dinding itu juga akan memicu konflik atau sesuatu yang tidak baik sama hubungan kita dengan orang lain seperti itu. Jadi video tadi itu harus di-compare dengan penerapan konsekuensi tadi. Jadi setelah kita tegaskan bahwa tidak boleh, kita harus menggambar di buku gambar seperti itu sudah
sudah pengalihan yang bagus. Terus ditambah juga konsekuensinya, kalau nanti Eji gambar di dinding, Eji akan membuat orang lain tidak nyaman dengan gambaran tersebut, meskipun gambar Eji bagus sekalipun, karena itu bukan tempatnya. Seperti itu. Cukup sekian video review parenting dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.